Halo semua, ada satu pertanyaan menarik yang dilontarkan oleh salah seorang teman saya. Apakah virus ini dari Wuhan atau dari Tuhan? Nah, pertanyaan apakah virus ini dari Wuhan sepertinya tidak perlu kita bahas ya. Yang akan kita bahas sekarang, apakah virus ini dari Tuhan? Ini menarik karena setiap orang mungkin bisa punya jawaban yang berbeda. Ada yang langsung ngejeplak, virus ini adalah tentara Allah yang mengazab orang kafir. Eh, nggak taunya tentara Allah mengazab muslim juga. Tentara Allah bahkan melarang umat muslim untuk pergi beribadah ke Ka'bah dan melarang umat muslim untuk sholat di masjid. Dan orang yang berkata bahwa virus ini adalah tentara Allah, sekarang lagi ngumpet ketakutan karena dicari oleh tentara Allah. Langsung kelihatan bodohnya kan orang yang mengarang cerita bahwa ini adalah tentara Allah. Ada juga yang beriman, katanya bahasa roh bisa bikin kebal virus. Nggak taunya banyak pendeta dan jemaat gerejanya juga meninggal karena virus corona. Ada lagi yang berkata bahwa Tuhan ingin berbicara sesuatu. Dan ada juga yang berkata bahwa virus ini membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, kenapa hal ini terjadi? Betul gak? Jadi pada dasarnya, yang kita pertanyakan adalah kenapa hal ini terjadi. Dan kita butuh jawaban. Kita nggak suka dengan status saya nggak tahu. Dan untuk menutupi perasaan ketidaksukaan itu, terkadang kita mengambil jawaban yang tidak relevan dengan apa yang terjadi. Jadi pada video ini, saya ingin mengajak teman-teman merenung mulai dari titik nol lagi. Dari mana datangnya agama dan kepercayaan? Oke, kita mulai aja ya. Nah, kita mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Coba kita bayangkan, kita sedang main kartu bersama teman-teman. Ketika kita main, ternyata kita kalah melulu. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? Kenapa ya? Kok gue kalah melulu? Bener gak? Setelah itu, kita mulai menebak-nebak apa alasan kita kalah melulu. Mulai dari salah cara mirip kartu, salah posisi, salah ini, salah itu. Kita cari alasan kenapa hal itu terjadi. Nah, misalnya, secara tidak sengaja, kita garuk-garuk kepala. Lalu, setelah itu kita menang. Apa yang akan terjadi? Kita teringat-ingat tuh, tadi gue garuk-garuk kepala, jadi menang. Kira-kira pada permainan berikutnya kita ngapain? Kita coba garuk kepala lagi supaya menang. Betul gak? Setelah garuk kepala, menang lagi. Kira-kira pada permainan berikutnya gimana? Garuk kepala lagi kan? Nah, apakah sebenarnya ada hubungan antara garuk-garuk kepala dengan permainan kartu? Nggak ada kan? Di sini, saya mengambil contoh garuk-garuk kepala. Kenyataannya, banyak hal yang dianggap membawa keberuntungan dan dianggap membawa malapetaka dengan pola pikir seperti ini. Ada yang menganggap cincin, batu, celana, atau apapun juga membawa keberuntungan atau membawa malapetaka. Nah, menurut teman-teman, apakah benda-benda itu benar-benar membawa keberuntungan dan malapetaka? Sebenarnya nggak ada hubungan kan antara benda-benda itu dengan keberuntungan atau malapetaka. Tetapi entah bagaimana, sepertinya kita butuh sesuatu sebagai jawaban kenapa. Dan kita bisa mengambil jawaban-jawaban gila sebagai kebenaran yang sebenarnya bukan kebenaran. Bahkan nggak ada hubungannya. Dan ketika kita tidak bisa menemukan jawaban atas sesuatu yang terjadi, apa jawaban yang paling gampang? Tuhan atau setan? Betul nggak? Coba kita berpikir begini ya. Sekarang, kita tahu bahwa penyebab pandemi ini adalah virus yang disebut corona. Coba bayangin, kalau pandemi ini terjadi sebelum manusia tahu tentang virus. Mendadak, banyak orang di seluruh dunia mati tanpa kita tahu kenapa. Bahkan terjadi pada orang-orang yang menurut kita adalah orang-orang baik. Masih sama kan apa yang akan kita pertanyakan? Kenapa hal ini terjadi? Dan jawaban yang paling gampang adalah Tuhan dan setan. Lalu biasanya kita mulai mencari apa yang bisa disalahin.
Dan di saat-saat seperti ini, paling gampang ngejeplak cari kambing hitam. Tinggal tunjuk aja apa yang kita nggak suka. Nggak suka China, tinggal ngomong gara-gara China. Nggak suka Amerika, tinggal ngomong gara-gara Amerika. Nggak suka Arab, tinggal ngomong juga gara-gara Arab. Betul nggak? Nah, misalnya di saat-saat seperti ini ada seseorang yang melakukan joget poco-poco di depan rumah dan diupload di YouTube. Mendadak besokannya malapetaka ini selesai. Nggak ada lagi orang yang meninggal. Kira-kira apa yang ada di benak masyarakat? Cara terhindar dari malapetaka seperti ini adalah dengan joget poco-poco di depan rumah. Jadilah ritual keagamaan. Orang yang pertama joget poco-poco menjadi pemimpin agamanya. Dan kalau tidak poco-poco di depan rumah, takut nanti Tuhan marah lagi. Betul gak? Nah, apa yang terjadi bila poco-poco sudah menjadi ritual keagamaan? Poco-poco sudah dipercaya oleh seluruh masyarakat sebagai cara untuk menolak malapetaka. Lalu ada satu orang muda yang mendadak berkata, "Guys, malapetaka ini bukan karena Tuhan marah, tetapi karena virus. Dan cara supaya kita terhindar dari malapetaka ini bukan dengan poco-poco, tetapi kita harus bikin vaksin." Coba bayangin ya, semua orang di dunia berkata bahwa malapetaka ini karena Tuhan marah, dan semua orang percaya bahwa poco-poco adalah cara untuk terhindar dari malapetaka ini. Dan ada satu orang muda yang berkata bahwa malapetaka ini karena virus, dan cara supaya terhindar adalah dengan vaksin. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh pemimpin agama poco-poco? Kira-kira apa yang akan terjadi pada orang muda itu? Menurut saya sih, kayaknya orang itu langsung dianggap sesat, menghujat Tuhan, menista agama, atau mungkin sampai dirajam batu atau dibunuh supaya Tuhan gak marah. Betul gak? Nah, jadi gimana? Apakah agama salah? Apakah Tuhan itu gak ada? Ini adalah saat yang baik untuk kita merenung ulang. Apakah sebenarnya yang kita percayai itu adalah kebenaran? Apakah Tuhan adalah pencipta segala sesuatu? Coba sekarang saya tanya, siapakah yang menciptakan mobil? Tuhan atau manusia? Mau ngotot berkata bahwa yang menciptakan mobil adalah Tuhan. Sekarang kita kenal ada sebuah dunia baru yang 100 tahun lalu belum ada, yaitu dunia maya. Siapa yang menciptakan dunia maya? Tuhan atau manusia? Mau ngotot berkata bahwa yang menciptakan dunia maya adalah Tuhan. Mau ngotot berkata bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan menciptakan seperti Tuhan. Coba kamu renungkan, apa itu Tuhan? Apakah Tuhan yang menciptakan manusia atau manusia yang menciptakan Tuhan? Begini guys, kalau kamu berpikir bahwa Tuhan adalah kekuatan supranatural yang harus kamu sembah 5 kali sehari supaya dia memenuhi keinginan kamu, entah supaya kamu masuk surga, atau supaya kamu diberkati, atau apapun. Itu adalah Tuhan khayalan, hasil ciptaan logikamu. Dan kamu diperbudak oleh agama ritual poco-poco yang diciptakan dalam kebodohan. Dan ujungnya, kamu akan membunuh orang yang berkata kebenaran, karena agama dan Tuhan ciptaanmu itu. Begini guys, yang bisa saya katakan adalah, memang ini adalah bagaimana cara kita belajar. Kita belajar dari pengalaman. Kita membutuhkan jawaban atas pertanyaan kenapa hal ini terjadi. Caranya adalah mencari penyebab dan mencari solusi. Proses belajar kita inilah yang melahirkan agama dan melahirkan sains. Segala perubahan pasti ada tantangan, termasuk di dalam sains. Ketika semua orang yang mengaku saintis sepakat bahwa atom adalah unit terkecil yang tidak bisa dibelah lagi, lalu ada orang baru yang mengeluarkan teori bahwa atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Apa yang akan terjadi? Orang yang mengeluarkan teori baru itu pasti dipertanyakan habis-habisan. Ini adalah hal biasa yang terjadi di dalam segala bidang, termasuk agama dan sains.
Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, apa yang kita percayai selama ini sebagai kebenaran, belum tentu benar. Baik itu yang namanya agama maupun sains. Yang menjadi masalah adalah, apabila agama dipakai oleh orang untuk menindas dan membunuh orang lain yang dia tidak suka. Kenapa ada ustadz yang ngejeplak bahwa ini adalah tentara Allah untuk mengazab komunis? Apakah Allah yang kasih tahu dia secara langsung? Bukan guys, karena dia nggak suka komunis. Kenapa ada yang ngejeplak bahwa virus ini adalah senjata biologi yang diciptakan oleh Amerika? Karena dia nggak suka Amerika guys. Bisa bayangin nggak, kalau ada ustadz seperti itu, nggak suka kepada orang tua kamu, lalu ngejeplak bahwa bencana ini karena orang tua kamu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan orang tua kamu? Nah, itulah bahayanya agama poco-poco dengan Tuhan khayalan. Kamu nggak mau jadi penganut agama poco-poco dengan Tuhan khayalan kan? Jadi, di saat seperti ini adalah saat terbaik untuk memikirkan ulang. Apakah agama yang kita yakini selama ini adalah benar? Apakah dengan mengakui pendiri agama poco-poco dan poco-poco 5 kali sehari kamu akan masuk surga? Jangan bodoh lah guys. Para pemimpin agama itu tentang hari besok aja nggak tahu, apalagi tentang surga. Orang yang bisa tetap berkata saya tidak tahu lebih pintar daripada orang yang mengambil jawaban sembarangan. Orang yang paling bodoh adalah orang yang ngambil jawaban sembarangan lalu ngerasa dirinya pintar. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti